Oke, ini dia Tecnospark 30 Pro, ponsel terbaru dan pertama di tahun 2025 dari Tecno Indonesia. Kali ini Tecno collab lagi dengan Transformer dan ini di bagian depannya kelihatan ada Optimus Prime. Kemudian terdapat keterangan ini buat RAM-ROM-nya, RAM-nya 8+8, kemudian ROM-nya di 128GB. Bagian bawahnya ada keterangan Spark 30 Pro 108 megapiksel mini kamera, 120Hz AMOLED display, kemudian Helio G100 buat prosesornya dan jaringannya udah 4,5G. Di bagian sampingnya di sini cuman polos, cuman ganti keterangan Hasbro dan juga Authentic Transformer di bagian samping kanan. Ini dia udah pakai HiRes Audio dan juga HiRes Audio Wireless. Kemudian di bagian belakangnya cuman logo dari Tecno X Transformer aja kayak gini. Oke, kita unboxing terlebih dahulu. Dan ternyata benar ini cuman covernya ya. Langsung aja kita lihat apa aja isi di dalamnya. Unit dari Tecnospark 30 Pro, kertas pembatas, garansi 13 bulan, ada buku-buku, lalu ada jelly case ini ya, dan jelly case-nya masih bening seperti biasanya. Ada kabel USB Type-C, lalu adapter charger maksimal 33 watt. Yang terakhir ada SIM ejector di dalamnya. Dan ini buat coupon selling yang ada di bagian plastik ponselnya ya. Tecnospark 30 Pro 120Hz iCar AMOLED udah punya sertifikasi TUV Greenland, kemudian kameranya 108 megapiksel main kamera, ada juga infrared, kemudian chipsetnya MediaTek Helio G100, jaringan support hingga 4,5G, lalu 5 tahun lag free atau bebas dari lag, dan ini udah punya sertifikasi TUV Greenland. Langsung aja kita lihat seperti apa buat tampilan desainnya. Dan ini dia buat tampilan dari Tecnospark 30 Pro. Kita lepas terlebih dahulu stiker IMEI-nya. Nah, udah dilepas buat stikernya dan ini menurutku kelihatan cakep banget buat tampilan desain belakang dari Tecnospark 30 Pro buat varian warna hitam. Dan saya kemarin sengaja nggak beli varian warna itu, warna Octobot atau warna merah biru, karena menurutku terlalu rame. Dan juga buat harganya lebih murah yang warna hitam. Kemarin tuh saya beli HP ini harganya di Rp2.050.000. Sedangkan buat varian warna Optimus Prime itu harganya di Rp2.150.000 ya. Selisihnya cuma Rp100.000 aja, tapi saya lebih milih yang ini. Buat urusan desain Tecnospark 30 Pro ini tentu mirip banget dengan pendahulunya yaitu Spark 20 Pro Plus. Bedanya ini flat depan belakang. Karena di bagian sini nih ada kayak finishing keramik atau finishing granit kayak gitu ya. Kemudian punya finishing kamera membulat di bagian pojok kiri. Dan kalau kita perhatiin ini kameranya cuman dua aja yang di bagian belakangnya. Yang bagian sini ini cuman lingkaran merah, kemudian di sini ada 4 kamera. Bukan 4 kamera, tapi ada 4 lampu LED flash, dan di bagian bawahnya ini ada 3 kali lossless zoom kayak gitu keterangannya ya. Lalu buat back covernya menggunakan material plastik dan ini menggunakan finishing matte. Tentu ini nggak mudah kotor ataupun ninggalin bekas stick jari, dan saya suka buat body yang kayak gini nih, atau back cover yang nggak mudah kotor. Lalu di bagian sampingnya di sini dibikin agak sedikit melengkung, jadi kalau kita pegang kayak gini ya, ini tentu masih kerasa enak dan juga nyaman. Ada juga tombol power dan juga tombol volume. Di bagian atas di sini ada keterangan Dolby Atmos dan juga satu buah lubang speaker. Di bagian samping di sini terdapat satu buah lubang SIM ejector, dan kita lihat, wih, mantep nih, dia masih bisa menampung 2 kartu SIM plus 1 slot kartu memori eksternal. Di bagian bawah terdapat lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon, dan juga masih ada jack audio 3,5 mm. Nah, ini udah dapet anti gores bawaan ya, dan ini udah terpasang di bagian layarnya, jadi kalian nggak perlu repot-repot nambahin atau mikir buat beli anti gores. Oke, ini dia buat tampilan depan dari Tecnospark 30 Pro. Buat bezel yang ada di bagian sisi kanan, kiri, dan juga atas ini udah kelihatan tipis, dan buat dagunya ini terlihat cukup tipis ya, saya bilangnya cukup tipis, dan ini tentu udah oke banget buat ponsel di harga 2 juta lebih dikit atau 2 juta pas. Kita lihat sama-sama, ini buat wallpapernya tentu kelihatan fresh dibanding sebelumnya. Lalu terdapat beberapa wallpaper dari Transformernya, ada Bumblebee juga ini. Jadi total buat gambar Transformer ada 4 ya, dan ini cuman berubah buat wallpapernya aja karena buat ikonnya masih sama atau masih utuh. Dan ini belum kita koneksiin ke jaringan internet, baik itu data seluler ataupun WiFi. Dan seperti biasa langsung kita lihat buat manajemen memorinya. Dari memori 128GB yang udah kepake itu ada di kisaran 15GB lebih dikit. Terpakainya cuman di 19GB aja. Dan ini buat softwarenya tentu kecil banget ya, karena nggak nyampe 20GB, cuman ada di kisaran 16GB-an doang. Sekarang kita hitung sama-sama buat bloatware-nya. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi buat bloatware-nya itu cuman 4 doang. Dan sekarang kita coba buat menghapus aplikasi bawaannya, dan ternyata masih bisa di uninstall.
Spek dari layarnya juga ini udah mantep banget, pakai resolusi Full HD Plus, ukurannya luas di 6,78 in dengan kerapatan di 393 pixel dan punya refresh rate tinggi nyampe 120 Hz. Layarnya juga masih enak kita pakai di luar ruangan karena kecerdasan maksimum nyampe 1700 nits. Untuk layarnya ini udah support dengan wideband L1 ya, jadi buat nonton Netflix tentu udah enak banget pakai resolusi Full HD. Lalu buat kebutuhan nonton konten di YouTube tentu ini udah sangat enak banget buat kualitas layar yang dimiliki dari Technospark 30 Pro. Warnanya ini kelihatan cerah, adem, dan juga tajam buat gambar yang dimiliki dari layar Technospark 30 Pro. Tentu ini udah oke banget, peningkatannya ini ajib dibanding sebelumnya, dan kualitas audionya bassnya makin empuk di telinga karena udah pakai Dolby Atmos. Tentu ini salah satu peningkatan yang sangat oke banget. Buat multitouchnya mari kita tes sama-sama, dan ini udah support maksimal hingga 10 sentuhan. Lalu buat touch sampling rate-nya ini maksimal hingga 250 Hz. Sekarang kita cek pakai aplikasi andalan yaitu Real Piano. Buat layarnya nggak ada delay sama sekali, dipakai main game Real Piano. Buat UI-nya ini tentu udah pakai OS yang terbaru, Android-nya udah versi 14 dan pakai iOS versi 14.5. Dan ini udah pakai patch yang terbaru ya, update keamanan Android 5 Desember 2024. Lalu buat kalian yang tanya buat update sistemnya gimana bang? Saya pribadi belum tahu buat OS dan juga patch security di Technospark 30 Pro ini. Lalu di bagian personalisasi bisa kita perhatiin di sini udah ada buat wallpaper generator AI, wallpaper animasi, kemudian ada sistem always on display, dan kita lihat buat always on display-nya ini masih ada di kisaran 8 sampai 10 detikan. Fitur spesialnya masih komplit semua, ada dynamic port, jendela mengambang, fungsi mem, panel pintar, mode game, dan di bagian mode game kita lihat sama-sama di sini oke banget nih, masih ada sistem daya bypass. Lalu buat performanya HP ini pakai chipset dari MediaTek Helio G100, pabrikasinya di 6 nanometer. Lalu buat RAM-nya ada di 8GB, internalnya di 128GB, udah pakai UFS dan LPDDR4X. Dan ini buat CPU throttling-nya tentu masih oke banget, dapat di 84%. Bahkan buat Antutu skornya ini juga tergolong tinggi, nyampe 418 ribuan poin, padahal ini RAM 8 dengan internal di 128GB. Jadi kalau internalnya ada di kisaran 256GB, tentu Antutunya jauh lebih tinggi lagi. Buat grafis Mobile Legends defaultnya dapat di tinggi-tinggi, tapi ini udah ke unlock dapat di rata kanan ultra. Tentu ini oke banget. Dan nanti bakal kita liatin buat gaming testnya di next video aja. Lalu buat game PUBG Mobile settingan rata kanan bisa di smooth ultra atau 40 fps, dan ingat ini udah pakai gyroscope hardware, jadi buat main game PUBG Mobile ini tentu udah nyaman banget. Lalu untuk kapasitas baterainya ada di 5000 mAh dengan fitur pengisian cepat di 33 watt, tentunya ini udah ngebut banget. Sedangkan buat sensor yang dimiliki di Technospark 30 Pro ini tentunya komplit semua. Kayak fitur NFC udah ada. Lalu buat sensor-sensor lainnya juga ini ada semua. Bahkan buat gironya ini udah oke banget, punya gyroscope hardware. Ada juga sertifikasi IP54. Bahkan HP ini juga udah punya fitur inframerah. Dan buat mengaksesnya kalian klik aja di bagian Wii Live. Kemudian kalian klik pengontrol jarak jauh IR. Kalian tampilin aja mana atau perangkat apa yang mau kalian sambungkan inframerahnya ke Technospark 30 Pro ini. Bahkan buat fitur keamanannya di Technospark 30 Pro ini udah pakai sensor sidik jari under display, dan ini tergolong cukup responsif, apalagi mengingat harganya cuma 2 juta kecil. Begitu juga buat fitur face unlock-nya ini juga udah cepet banget. Buat kamera utama yang dimiliki dari Technospark 30 Pro ini sensornya udah gede banget, pakai resolusi di 100 megapiksel serta 13 megapiksel buat selfie kamera. Di bagian menu kamera tentu ini banyak banget, ada 3 kali zoom. Bahkan kalian juga bisa memilih buat opsinya kayak tone warna ya kayak gini. Nah, kalian bisa pilih standar atau cerah buat warna yang dihasilkan dari kameranya nanti. Dan kalau kita klik di sini ini buat mode HDR, timer, cap air. Kita lihat buat tampilannya nanti bakalan kayak gini hasilnya. Mode 108 megapiksel, kemudian buat beberapa efek atau filter. Di bagian paling samping ini menu baru ya, setauku kayaknya sih di ponsel Technospark 20 Pro Plus sebelumnya tuh nggak ada mode ini. Portrait
AI Gizi. Lalu buat perekaman videonya ini resolusinya maksimal nyampe resolusi 2K 30 fps, dan buat opsi stabilisasinya ini cuman bisa kita aktifin di 1080 30 fps karena di 1080 60 fps gak bisa kita pakai. Ada juga buat mode bokeh. Begitu juga buat kamera selfie-nya ya, ini maksimal nyampe resolusi 2K 30 fps, 1080 60 fps gak bisa kita aktifin stabilisasi karena kalau diaktifin langsung berpindah ke 30 fps. Ada juga buat mode bokehnya. Lalu kamera selfie-nya di sini terdapat fitur lampu LED flash dan ini sangat menarik banget buat harga 2 jutaan kecil. Di bagian AI cam ini bisa kita zoom in dan juga zoom out buat kamera selfie-nya. Di bagian kamera selfie juga bisa kita zoom in dan juga zoom out buat kamera potret belakang. Ini saya suka banget karena udah ada 2 kali zoom. Lalu di bagian super malam tentu ini cuman buat kamera belakang. Nah, oke banget nih, ternyata buat kamera super malam bisa juga kita pakai untuk kamera selfie-nya. Lalu di bagian menu lainnya kita lihat sama-sama. Ini ada buat mode vlog, kemudian slow motion, selang waktu, video ganda, video singkat, skyshot, foto pro, panorama, dokumen, dan juga pemotretan IR. Langsung aja kita lihat sama-sama buat hasilnya. Oke, kayak gini hasilnya ya. Ini kita cuman pakai 2 lighting aja. Hasilnya ini menurutku oke banget dengan resolusi 1080 30 fps. Kita tes jalan-jalannya nanti aja buat ya ini pengetesan di dalam ruangan. Nanti kita tes juga buat hasil dari luar ruangan kayak gimana. Kalau indoor dengan kondisi yang cukup saya, ini sih menurutku masih oke banget, kelihatan cakep. Ini raknya juga ini masih kelihatan detail loh. Nah, ini buat kamera belakangnya ya dari Technospark 30 Pro, dan ini kita rekam resolusinya 1080 30 fps. Ini masih pakai satu mikrofon aja, nanti kalian bisa nilai gimana buat hasilnya. Dan kalau kita zoom langsung lompat kayak gini, nggak ada transisinya. Nih, kayak gini ya, masih oke banget. Buat autofokusnya juga ini cepet, keren nih. Sampel perekaman resolusinya di 1080 30 fps, stabilisasi saya aktifin. Ini kondisi sore hari di pinggir sawah, anginnya kencang banget. Kita coba backlight. Nah, backlight masih oke banget pada hasilnya, wajahnya masih kelihatan jelas ya. Kemudian backgroundnya atau bagian belakang juga masih kelihatan detail banget. Nah, hasilnya kayak gini. Dan ini perekaman di 1080 30 fps, stabilisasi saya aktifin. Kita coba zoom 3 kali hasilnya seperti apa. Ini zoom digital ya, zoom digital 3 kali kayak gini hasilnya, masih kelihatan oke dan bagus ya buat hasilnya. Kita ubah di kamera 1 kali, autofokusnya lumayan cepat ya, lumayan cepat buat hasil perekaman 1080 30 fps, stabilisasi aktif. Oke, dan kesan pertama unboxing serta nyobain Technospark 30 Pro ini menurutku sangat menarik banget dengan harga yang ditawarkan. Apalagi ini saya belinya kan sebelum launching ya, harganya di 2 juta lebih 50 ribu rupiah. Tentu kalau flash sale ini sih mungkin ya di kisaran 1,9 juta atau 1.999.000. Dan biasanya tuh ada gift box-nya juga. Dan ingat ya, ini saya beli sendiri, dan buat kalian nanti yang tertarik atau pengen nyobain jangan sampai ketinggalan pada tanggal 21, kalau nggak gitu ya tanggal 22 baru dijual kalau nggak salah ya. Dan bisa kalian cek buat link baliknya ada di keranjang kuning atau link yang saya sediakan di deskripsi pada video ini. Aktifin buat icon notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan konten gaming test dari Technospark 30 Pro. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.